kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Amin. Mari berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Buat hati kami ini melekat kepadamu. Amin. Buat kami tahu hari-hari ini apa yang kami harus buat. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya 22, saudara. Ayat 20 sampai dengan ayat 25. Yesaya 22 ayat 20 sampai dengan 25. Yesaya 22 ayat 20 sampai dengan 25 saya bacakan buat saudara. Sudah dapat? Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elkaim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipegang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk beserta perkakas yang kecil dan piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara, hari-hari ini akan ada satu pergantian, saudara. Pergantian di mana saudara, orang-orang yang lama, orang-orang yang didapati tidak bisa dipercaya, orang-orang yang Tuhan percayakan keuangan, orang yang Tuhan percayakan kepemimpinan, Tuhan yang percayakan saudara ya, mungkin saudara yang namanya di bidang sekuler dan sebagainya, saudara, di bidang rohani, di bidang apa saja, pendidikan. Kalau mereka tidak bisa dipercaya, maka Tuhan akan membuat pergantian. Tuhan akan membuat pergeseran. Saudara, dan Tuhan berkata bahwa akan ada timbul orang-orang baru. Tuhan akan memilih orang-orang baru. Dan saya berharap kita semua siapkan hidup kita, supaya kita bisa dipilih Tuhan, dan Tuhan bisa percayakan perkara yang besar. Nah saudara, apa yang membuat seseorang diganti? Kita lihat saudara di atasnya. Saudara, kenapa ada orang-orang yang diganti? Ayat yang ke-16. Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang membuat kediaman baginya di bukit batu. Kemudian kalau saudara lihat ayat 18. Dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Saudara, ada dua hal yang membuat orang itu diganti. Yang pertama, saudara ya, kalau orang itu hidup dalam kenyamanan. Saudara, dia begitu nyamannya sampai saudara, ya kuburannya aja saudara dia buat yang begitu bagus. Saudara, kalau orang miskin enggak buat kuburan bagus-bagus, betul kan? Saudara, orang ini saudara kalau sudah kelebihan duit baru buat kuburan bagus-bagus. Saudara, ini artinya apa? Dia nimbun buat dirinya, saudara ya. Sampai kemudian kelebihan duit sampai dia bilang ini, buat kuburannya aja dia bikin yang sebagus mungkin. Saudara, hari-hari ini kalau orang itu berfokus sama diri sendiri semua. Ya, semua yang dia dapat duit buat dia. Ya, pikirannya cuma bagaimana cari pacar. Ya, bagaimana supaya kaya. Bagaimana supaya hidup enak. Bagaimana supaya terus buat saya, dan buat saya, saudara. Maka Tuhan bilang, selesai, sudah. Ini orang tidak bisa dipakai. Saudara, karena hidupnya terus buat fokusnya, buat dirinya. Sampai soal kuburannya jadi pikirin. Tapi soal yang lain, hidup orang lain tidak dipikirin. Saudara, ada banyak orang yang pikirannya terus buat dirinya. Saudara kesinggung sedikit, sedih, saudara ya. Kemudian pikirannya nanti saya besok makan apa, lusa anak saya, semuanya dipikirin sampai kuburan dipikirin. Tapi tidak pernah mikirin orang lain. Saudara, ini Tuhan berkata selesai. Orang yang seperti ini selesai. Saudara, yang kedua dikatakan jelas, hai engkau yang memalukan
keluarga Tuhanmu. Saudara, kita punya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Dan mereka yang memalukan keluarga Tuhannya, Tuhan bilang out. Saudara, kita ini semua dipanggil jadi tentara Allah. Amin. Kalau tentara itu sikapnya disiplin, betul? Tapi kalau bangun pagi aja enggak bisa. Ini tentara bukan? Ya, kalau bangun pagi ya Tuhan ngantuk, tidur lagi, saudara ya. Kata Tuhan, ini malu-maluin keluarga Tuhanku. Buang aja. Saudara, kita ini semua dipanggil jadi saksi. Amin. Tuhan berkata, pergi dan jadi saksi. Tuhan berkata, kalianlah garam dan terang dunia. Itu semua bicara saksi. Amin. Ada yang di sini sudah 10 tahun tidak pernah bersaksi? Atau sudah 5 tahun tidak pernah bersaksi? Nah ini, maluin keluarga Tuhan. Suruh bersaksi malah diem. Kalau disuruh ngomong, takut nanti dibilang kristenisasi. Takut saya belum terlalu bisa. Saya belum tahu. Saudara, ini malu-maluin. Saudara, kita ini dibilang orang-orang ya, yang punya mental kerajaan surga. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Tapi kalau kerjanya ngutang terus, saudara, ini juga maluin keluarga Tuhan. Saya tidak tahu, coba saudara lihat. Ya, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang bikin Tuhan bangga? Atau kita ini termasuk orang yang bikin malu Tuhan? Saudara, dalam soal kecil, dalam soal besar, kita bisa buat Tuhan bangga sampai Tuhan bisa berkata seperti Ayub. Ya, seperti dia berkata tentang Ayub. Saudara, dia berkata, hai lihat, tidak ada yang seperti hambaku Ayub. Di seluruh bumi, tidak ada yang hidup benar, kudus seperti Ayub. Ini Tuhan bangga. Tuhan bangga seperti saudara kepada Daud. Dia berkata, ini orang yang berkenan di hatiku, yang bisa merasakan detak jantungku. Ini orang yang matanya tertuju kepadaku. Bangga. Saudara, dia bangga kepada Yesus. Sampai dia berkata dengan gema, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Saudara, dia bangga kepada Yohanes. Karena dari lahir, saudara ya, dia hidup dengan menderita di padang gurun, cari Tuhan. Saudara, dia tidak peduli orang ngomong apa. Dan Tuhan berkata, inilah orang yang besar di hadapan Tuhan. Sampai dia berkata, tidak ada yang lebih besar daripada orang yang seperti ini. Saudara, ada Yesus bangga. Tuhan bangga. Bapak bangga dengan beberapa anaknya. Tuhan bangga dengan Musa. Walaupun disakiti, dibikin kesel, ngurusin jutaan orang, tetap berkata, kalau perlu biar aku nih yang mati. Ya biar aku aja yang mati. Ya, menghentikan mereka semuanya. Saudara, Tuhan bilang inilah orang yang paling lembut hatinya. Apakah hari ini Tuhan bangga sama saudara? Atau Tuhan malu sama saudara? Menjadi sebuah pertanyaan. Ya, walaupun soal kecil, saudara. Ini cuma soal kecil. Saudara, kita membuat Tuhan bangga itu tidak hanya soal yang besar. Saudara tidak perlu mati dulu baru saudara Tuhan bisa bangga sama saudara. Saudara tidak perlu bikin KKR besar-besaran baru Tuhan bisa bangga dengan saudara. Tapi saya percaya soal kecil atau soal besar kita ini bisa menggetarkan dan membuat Tuhan bangga. Saudara, ini soal anak saya, saudara ya. Soal kecil tapi saya tahu buat saya, saudara, itu berharga. Dia membuat saya bangga. Saudara, anak saya, saudara ya, usianya 14 dan 12 tahun. Saudara, dua-duanya laki-laki. Saudara, hal-hal kecil. Beberapa waktu yang lalu, saudara, seorang temannya, mereka itu sekolah di tingkat 4, saudara. Ya, dan seorang temannya, saudara, seorang perempuan, itu kakinya, saudara, jatuh patah sampai digips, saudara. Bayangin, saudara, dan kita itu tidak ada lift, saudara ya. Kakinya ini digips, saudara, dan susah sekali, saudara, naik dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Saudara, dan tidak tahu bagaimana orang tuanya juga cuek-cuek aja, anaknya ditaruh aja, saudara ya. Pokoknya tidak mau tahu gimana caranya bisa nyampe aja ke tingkat atas, saudara. Saudara, dan kemudian anak saya berkata begini, mah saya orang itu bisa tidak begitu, tidak peduli. Ya. Itu udah kelihatan kaki digips gitu semua, lewat aja. Terus saya bilang, terus gimana? Ya sudahlah, saya gendong akhirnya sampai ke atas.
Saudara, ini hal kecil. Tapi buat saya bangga. Saudara, orang begitu banyak lewat dan tidak peduli. Saudara, dan anak saya ini teman sekelas, jadi badannya yang tidak beda banyak, saudara. Tapi dia gendong sampai ke tingkat 4, saudara. Dia bilang, aduh, dia bilang hampir mati rasanya, katanya ya. Saudara, tapi buat saya ini sebuah kebanggaan. Saudara, dia ngerti, peduli sama temannya. Saudara, saya bersyukur. Saudara, itu hal-hal kecil. Saudara, dan saya umumkan puasa Daniel. Saya berkata, siapa aja yang pengen puasa Daniel, untuk mengambil ya pengetahuan, kunci-kunci pengetahuan. Saudara, karena Alkitab berkata begitu Daniel menguduskan dirinya, ya, maka dia menjadi 10 kali lebih pandai dari orang lain. Saudara, dan saya berkata, siapa yang mau mendapat kunci? Ya. Saya berkata, silakan, ya, boleh puasa Daniel. Terserahlah mau 21 hari atau mau 20 hari, terserah, pokoknya bebaslah. Ya. Siapa yang mau, tidak dipaksa. Saudara, dan saya tidak umumkan itu ke anak-anak. Saya umumkan itu, saudara, ya, ke orang dewasa. Karena saya mikir ya anak-anak masih butuh banyak lah, ya, protein, jadi biarin aja lah. Saudara, tetapi yang luar biasa. Saya pulang ke rumah, pembantu saya bilang begini, Bu, anak-anak saya beliin sate tadi tidak mau, Bu. Katanya dia dengar dari orang bahwa ada puasa Daniel. Dan dia bilang, saya juga tidak mau kehilangan kunci. Saya mau dapat juga kunci pengetahuan. Saya juga puasa Daniel. Saudara, yang lebih membuat saya bangga, ada anak teman saya umur 5 tahun. Begitu tidak tahu dengar dari siapa, saudara ya. Langsung berkata juga, saya juga tidak mau makan, katanya ya, daging. Saya mau sungguh-sungguh puasa Daniel. Saudara, ini hal kecil. Tapi ini membuat saya bangga. Saya melihat kerinduan. Saya melihat keteguhan. Saya melihat perhatian. Saudara, dan hari ini, kalau Tuhan sedang berjalan dalam hidup kita, apakah Tuhan malu atau Tuhan bangga? Ini jadi pertanyaan. Saudara, kita bisa buat Tuhan malu dari soal yang paling kecil sampai soal yang paling besar. Tapi kita bisa buat Tuhan bangga dari soal yang paling kecil sampai soal yang paling besar. Saudara, hari demi hari saya terima ribuan SMS. Saudara, dan kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, apalagi Tuhan. Saya lihat, saudara, kemarin ada seorang SMS bilang begini, saya ini sudah miskin kena banjir. Jadi sekarang saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Begitu saya lihat, saya cuma balas, kalau kamu tidak belajar bersyukur, maka Tuhan tidak bisa buat banyak dalam hidupmu. Tapi pada waktu saya baca, hati saya berkata, aduh, ini jenis-jenis orang bikin malu keluarga tuannya. Orang lain sampai mati, ya, bisa tetap bersyukur. Baru kena banjir, tidak mau percaya sama Tuhan. Saya berdoa supaya kita ini jadi orang yang tidak bikin malu, tapi buat bangga Tuhan. Amin. Nah, saudara, kepada orang-orang ini, saudara, yang buat bangga Tuhan, Tuhan akan berikan. Nah, kita lihat lebih lagi Tuhan detail, apa sih, saudara ya, yang Tuhan cari untuk saudara itu bisa dipercayakan kepemimpinan, berkat, fasilitas, semua yang Tuhan mau. Saudara, kita lihat ayat yang ke-20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elkayim bin Hilkiah. Saudara, yang pertama Tuhan cari adalah orang yang punya hati hamba. Saudara, hati hamba ini gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilakukan. Saudara, hati hamba ini harus kelihatan dalam seluruh sikap hidup kita. Saudara, dari soal yang kecil sampai soal yang besar. Saudara, pada waktu kami ke Israel sama-sama ya, rombongan besar 280. Waduh, saudara, buat saya itu benar-benar ujian demi ujian. Pada waktu kami berangkat, Tuhan sudah bilang, siapkan semuanya supaya mereka siap, karena ini adalah perjalanan hati hamba. Ya, untuk kita nangkep apa yang Tuhan mau. Saudara, dan pada waktu itu saya berani ngomong, rupanya ujian terberat adalah buat saya, saudara. Saudara, begitu berangkat, saudara, begitu sampai ke sana, terjadi pembagian kamar. Ini soal-soal kecil sih, saya tidak tahu bagaimana, saudara ya.
Saudara, kamar saya itu, saudara, dengan kamar anak saya sama suami dan anak saya berangkat berempat. Saudara, padahal saya ini pemimpinnya, ya salah satu pemimpin lah, salah satu tur, ya, saudara ya, gate-nya salah satu yang mimpin. Itu kamar anak saya bisa di tingkat berapa lah, saudara, lupa saya. Kalau tidak salah tingkat 12 atau tingkat berapa. Dan kamar saya itu bisa di tingkat bawah, saudara. Jadi saudara, namanya juga anak dengan ibu. Kan saudara tahu ya, pasti odol, sikat gigi, kadang-kadang kita campur. Nah ini yang, padahal waktu itu sudah saya pisah sih, karena mereka punya koper satu-satu. Tapi waktu itu anak saya masih lebih kecil lagi, saudara ya. Saudara, dan aduh gawat saudara, tiap kali begini. Mah, odol di mana? Nggak ketemu, katanya saudara ya. Saya naik ke atas, saudara. Udah saya beres, ini odol, ini ya, saya turun ke bawah. Baru turun ke bawah, SMS lagi. Mama, katanya ya, kaki saya pegel kram, bawa counterpane enggak? Naik lagi ke atas, saudara ya. Saudara udah sampai ke atas, sudah ya kasih counterpane, sudah saya turun. Baru tidur saudara, adiknya SMS. Ma, ya, jadi SMS mahal lagi saudara ya, kan di luar negeri. Ma, ke atas dong ma, katanya ya. Kenapa? Saya bilang nggak bisa tidur, naik lagi. Saudara, setelah 4 kali naik, gue kesel juga saudara ya. Saya bilang begini, gimana sih? Saya bilang, gimana untuk ngatur kamar saya pemimpin ya. Saya ini kok nggak dikasih kamar sebelahan sama anak saya. Malah dipisah, dia di atas, saya di bawah. Ini gimana sih saudara? Ya nanti kalau saya di atas nemenin anak saya gantian, suami saya telepon. Turun dong, katanya ya. Saya butuh ini. Nah loh, balik lagi turun saudara. Saudara, saya kesal saudara. Tapi pada waktu saya kesal, Tuhan bilang, di mana hati hambanya? Ya, soal kecil sih saudara. Itu satu lewat saudara. Kemudian ganti lagi hotel. Kan kalau ikut tur ganti hotel. Itu enggak tahu bagaimana. Saudara, hotel itu yang atas semua direnovasi, yang bawah itu belum. Saudara, karena kami memang jumlah besar, jadi hotelnya kan dimasukin di mana saja. Saudara, saya itu dimasukin saudara ya kamar. Pertama belum direnovasi, kemudian kedua itu di gudang, saudara. Sampai saya berkata, ini gimana? Saudara, benar-benar gudang ngap, saudara. Itu kelihatan benar-benar kamar dadakan. Menurut saya itu kamarnya pegawai, saudara ya, karena terlalu padatnya, saudara ya. Maka itu kamar dibuka juga buat umum, saudara. Saya tahu itu kamar, tetap kamar, saudara, tapi saya rasa itu kamar pegawai. Kenapa? Karena itu tidak ada view. Ya, itu di depan tembok, ya, cuma jendela, di depannya tembok. Saudara, di belakangnya itu persis gudang, saudara. Saudara, saya berkata, ini gimana sih? Saudara, tapi Tuhan bilang, bisa enggak kamu bersyukur? Katanya hati hamba. Ya. Belum lagi sudah di satu tempat saya tidak dapat kamar. Saya gini, jadi kalau misalnya begitu masuk, itu saudara biasanya pemimpin selalu dapat duluan. Nah saudara, rupanya kali itu masuk saudara, nama saya itu pakai nama suami saya ya. Jadi yang semua pemimpin pakai nama mereka saudara ya. Nah kecuali nama saya, waktu itu tidak tahu bagaimana di faxnya namanya masuknya saya pakai nama suami saya. Jadi pada waktu itu saya bilang, mana kamar saya? Dia bilang, tidak ada bu, ibu tidak dapat kamar, katanya ya. Wah, saya bilang ini, aduh ini udah capeknya minta ampun. Sudah jam 10 malam, ya waktu itu saya di Yerusalem, saya masih ingat. Saudara, sudah jam 10 malam, saudara ya, tidak dapat kamar, saudara ya. Terus dia bilang, enggak tahu bu, enggak ada kamar ibu, katanya ya. Nama ibu enggak ada sama sekali. Saudara, setelah berjam-jam berdiri, saudara ya, udah yang lain masuk kamar, saudara, saya tanya, akhirnya dia bilang, oh ternyata ada bu, tapi atas nama bapak, katanya ya. Saudara, tapi hari-hari itu saya belajar, ternyata punya hati hamba itu enggak gampang, saudara. Kita selalu mintanya dilayani. Kita selalu mintanya dihormati, saudara ya. Kita mintanya orang memberikan fasilitas dan kemudahan. Padahal sebaliknya di dalam Tuhan. Kalau saudara mau dapat fasilitas dan kemudahan, Tuhan bilang kamu harus punya dulu hati hamba. Sampai kamu rela melepaskan semuanya. Sampai kamu rela tidak ngambil apapun, saudara. Maka Tuhan justru berikan semuanya. Saudara, kita jadi suami, jadi istri. Bagaimana sikap hati hamba kita? Bahkan kita sebagai pemimpin. Saudara, kemarin suami saya yang paling suka nonton film perang.
Dan saya akibatnya karena saya selalu nemenin dia, saudara ya, saya jadi lama-lama hobi film perang, saudara. Nah kemarin dia pasang lagi film perang. Pokoknya dia film perang tuh komplit semuanya, saudara ya. Apalagi film-film kolosal, film-film perang. Kemarin dia pasang film perang. Saudara, film tentang seseorang pemimpin yang jago banget, saudara, pada waktu di Vietnam. Saudara, dan pemimpin ini, saudara, ini basic dari true story, tapi kemudian ya pasti divariasi. Tapi basicnya, saudara, dari kebenaran. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, dia mau pimpin pasukannya ke Vietnam. Dan mereka sama sekali tidak tahu kondisi di sana. Dan pada waktu itu semua anak buahnya sudah dilatih. Dia juga ikut latihan, terjun, lari, dan sebagainya, saudara ya. Dan kemudian pada waktu dia kumpulkan semua anak buahnya sebelum berangkat, dia berkata begini, saya tidak bisa janji bahwa kalian semua pulang dengan selamat. Tapi satu hal saya janji. Dia berkata begini, saya yang pertama kali menginjakkan kaki di medan perang. Saya yang akan pertama kali lihat situasi. Saya yang akan pertama kali saya selidiki semuanya. Dia bilang, dan saya akan terakhir kali yang pergi setelah kamu semuanya pulang. Walaupun kamu pulang hidup atau mati. Dia bilang, tidak akan saya tinggalkan. Setiap orang, walaupun hidup atau mati, tidak akan saya tinggalkan. Semua akan saya bawa pulang. Dan dia bilang, saya adalah orang terakhir yang akan pergi. Saudara, pada waktu saya lihat itu, saya berkata, ini loh pemimpin yang seperti Tuhan bilang. Tuhan bilang itu jadi hamba. Jangan pemimpin tuh begini, perang ya, atau kerjaan apa, pemimpin datang belakangan, saudara ya. Kemudian pulang paling cepat, saudara ya. Kemudian tidak pernah kontrol ya. Dan kalau mati anak buahnya mati duluan, saudara. Saudara, pemimpin itu harusnya seperti itu. Itu yang disebut hati hamba. Saudara, seringkali kalau misalnya kami sedang berdoa, kami sedang latihan, saudara, saya belajar. Walaupun saudara ya, saya tidak sempurna, saya belajar. Kalau orang lain misalnya berdoa, saya minta 10 kali, saya buat 20 kali, buat saya sendiri. Kalau saudara orang lain saya minta, saudara ya, untuk puasa saudara bebas, saya ambil buat diri saya penuh, saudara. Saudara, kalau saya minta sama orang lain buat latihan, saudara ya, buat latihan apa aja, nari atau apa lain, semua orang cuma dapat satu bagian, maka saya tungguin dari awal sampai akhir, saudara. Saya tungguin day by day, saudara. Saya doakan satu-satu, saya tujuan. Saya buat itu kenapa? Karena saya tahu, kalau saya mau jadi pemimpin, saya harus belajar hati hamba. Dan hari ini, saya berdoa supaya itu ada dalam hidup saudara. Saudara, saya lihat pemimpinnya, saudara. Pada waktu semua anak buahnya, dia latihan, ikut latihan. Anak buahnya lari, dia ikut lari. Saudara ya, tapi pada waktu anak buahnya pulang, tidur. Dia mandi, main sama anaknya dan istrinya. Setelah itu saudara, istrinya tidur, anaknya tidur. Dia masuk ke kamar. Saudara, dan di situ dia pelajari, dia apalin, saudara, peta perang itu. Saudara, dia pelajari musuh kira-kira sembunyi di mana. Dia pikir, dia baca buku, dia lihat, saudara, pengalaman orang-orang. Dan dia mikir, dia berkata, dari mana ya kita bisa menang? Caranya bagaimana kita bisa temukan musuh? Kira-kira di sebelah mana ya helikopter bisa mendarat? Di sebelah mana kira-kira bom harus dilepaskan? Pasang ranjau di mana? Saudara, itu tidak hasil, saudara ya. Besok dia berkata gini, enaknya di mana ya, lihat-lihat. Oh ya di situ kelihatannya bagus gitu. Kan tidak mungkin. Perang tidak bisa seperti itu, saudara. Saudara, dia pikir semuanya. Saudara, dan dia sudah taruh semuanya. Saya berdoa hari-hari ini supaya muncul anak-anak Tuhan yang seperti ini. Saudara, engkau yang mau berdoa lebih, engkau yang mau kerja lebih, engkau yang pada saat orang tidur, engkau gumulkan lebih. Dan saya percaya Tuhan lihat itu. Orang bisa tidak lihat, Tuhan lihat itu. Bahkan saya berkata, saya bersyukur. Saudara, dari kecil, saudara, karena saya cucu pertama, saya anak pertama, saudara.
Dari kecil saudara, orang tua saya berkata itu. Dia berkata, ya dengan guyon dia berkata, nasib jadi cucu pertama, jadi anak pertama. Dia bilang, dan orang tua saya kasih tanggung jawab cukup banyak. Saudara, orang tua saya berkata begini, pokoknya urusan pelajaran adik-adikmu, semua urusan kamu. Saudara, saya jadi dari kecil, saudara ya, saya pulang sekolah. Yang pertama kali saya cek itu buku PR adik-adik saya. Saya bantuin mereka, saya ajarin mereka, saudara. Dan setelah mereka semua beres, sampai bikin clipping, sampai segala macam, baru saudara ya, saya kemudian saudara kerjakan kerjaan saya. Dan baru saya tidur. Saudara, itu dari kecil. Karena ibu saya berkata begini, bagian mama ajarin kamu. Jadi waktu saya kecil yang mengajari saya ibu saya. Begitu saya kelas 4 SD, ibu saya berkata, cukup. Kamu sudah waktunya bisa sendiri, belajar sendiri, semua sendiri. Saudara, dan kemudian dari kelas 4 SD itu ibu saya berkata, bagian kamu adalah mengajar, mendidik, memberesi semua urusan adik kamu. Karena kamu sudah pernah melewatinya. Saudara, dan sejak hari itu sampai saya pergi ke luar negeri, saudara, semuanya tetap saya lakukan. Orang berkata, wah, tidak enak dong jadi anak pertama. Saya berkata, rupanya orang tua saya letakkan satu dasar untuk jadi seorang pemimpin. Untuk jadi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin tidak pernah bisa tidur lebih pagi. Seorang pemimpin tidak bisa saudara hidup lebih enak. Seorang pemimpin tidak bisa kerja lebih sedikit. Saudara, kalau engkau mau jadi, dipercayakan hari-hari ini. Tuhan cari orang yang punya hati hamba. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, orang yang seperti apa lagi yang Tuhan cari? Saudara, kita baca ayat 21. Aku akan mengenakan jubah, dikatakan ya, ikat pinggang, diberikan kuasa. Ya, kemudian saudara, tetapi apa? Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem. Saudara, yang kedua, kalau dia mau berikan hari-hari ini mandat buat saudara. Dia mau berikan saudara urapan. Dia mau berikan yang namanya saudara otoritas. Tuhan mau angkat saudara, maka saudara ini perlu punya hati bapa. Saudara, hati bapa ini banyak saudara ya. Ya, banyak hal mulai dari kecil sampai besar. Kalau misalnya saya nerangin satu-satu mungkin satu session sendiri. Saya ingat suami saya. Saudara, suami saya itu orangnya bersih banget saudara ya. Dulu saudara peraturannya segudang. Saudara, kalau misalnya saudara ya kami pergi, pulang harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Karena tidak boleh dengan baju dari luar itu naik ke tempat ranjang kami. Itu tidak boleh saudara. Harus ada baju khusus buat naik ke tempat ranjang. Saudara, makan di ranjang tidak boleh. Saudara ya. Terus kemudian duduk saudara ya dengan pokoknya dikacau-kacauin tidak boleh. Ranjang adalah buat dia tuh sakral. Harus bersih, harus rapi. Harus saudara ya tidak boleh ada yang namanya kotoran sedikit pun. Saudara, itu kalau misalnya istilahnya orang Jawa itu ngeres. Ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Sedikit kecil aja saudara dia kerasa. Saudara, jadi ranjang itu harus benar-benar licin. Set, saudara ya. Lurus, tidak boleh kucel. Saudara, dia suka banget ranjang bagus. Nah, begitu anak kami lahir. Saudara bayangkan ya. Saudara, dia habis main di lantai. Dengan tangan belepotan pegang misalnya coklat. Dia naik ke ranjang. Papanya cuma gini. Ya, tidak marah tuh. Saudara ya. Saudara, kenapa? Hati bapak. Sama saya marah loh saudara ya. Sama anaknya ndak tuh. Saudara, terus begitu saudara. Apalagi pembantu. Waduh saudara, dulu saudara ya, pembantu sebelum punya anak. Pembantu itu ndak boleh bersihin ranjang. Yang bersihin ranjang itu harus saya, saudara ya. Dia mau benar-benar rapi dan benar-benar bersih. Dia ndak mau saudara, pembantu itu megang ranjang itu dia ndak mau. Katanya baunya nempel nanti saudara ya. Jadi dia maunya pokoknya itu punya jas buat saya dan buat dia. Tidak boleh buat orang lain. Saudara, tapi saudara bayangin ya. Anaknya saya pergi kan. Anaknya naik ke ranjang. Pembantunya tangkep. Anaknya loncat-loncat. Pembantunya ikut naik ke ranjang. Saudara ya. Buat nangkep saudara di situ. Saudara, pembantunya pernah sekali waktu dia pulang kantor. Pembantunya lagi berdiri di atas ranjang. Karena anaknya minta digendong dari atas ranjang. Saudara ya. Dan dia cuma ngomong begini. Dari dapur
Ya kakinya naik ke ranjang. Tapi tak marah tuh. Mendadak berubah. Hati bapak yang sebenarnya. Saudara, bisa enggak saudara melepaskan peraturan bahkan yang baik? Kenapa? Sayang, kasih, pengertian. Itu adalah hati bapak. Saudara, tapi tidak cuma itu. Saudara, setelah anak saya mulai besar, saudara ya. Saudara, seorang bapak itu selalu pengen yang terbaik. Saudara, dia mulai ribut, saudara ya. Lesin musik, lesin badminton, olahraga, lesin ini, lesin itu. Semuanya maunya dilesin, saudara ya. Dan di lesin musik pun saya bilang, udahlah yang murah aja, wong anakmu ndak niat musik, saya bilang ya. Dia bilang, udahlah, masukin sekolah, bayar mahal, tidak apa-apa. Saudara, saya berkata sekolah-sekolah aja yang murah lah ya. Nggak usah sekolah yang macam-macam, enggak. Masukin sekolah full English program. Ya walaupun bayar jutaan enggak masalah. Ini masa globalisasi. Anak kita harus bisa bahasa Inggris. Saudara, itu hati bapak. Dia pengen yang terbaik, saudara. Bahkan dia rela kerja habis-habisan. Buat dia yang penting dapat yang terbaik. Buat anak-anaknya. Saudara, hari ini kalau Tuhan mau percayakan uangnya, Tuhan mau percayakan urapannya, Tuhan mau percayakan kepemimpinannya, punyakah saudara pengertian, cinta, kasih buat orang-orang di sekitar kita? Punyakah saudara kerinduan untuk memberi yang terbaik untuk anak-anak, untuk orang-orang di sekitar kita? Saudara, hati bapak yang lain. Suami saya itu dulu juara badminton. Saudara, dulu dia sebenarnya dipanggil ke pelatnas sama-sama dengan Lim Swee King dan sebagainya. Zaman Lim Swee King lah, saudara. Tetapi saudara, ayah dan ibunya tidak boleh. Jadi kamu pokoknya pergi kuliah sekolah di Belanda. Tapi kalau dia tidak sekolah di Belanda, dia tidak ketemu saya, saudara ya. Nah, saudara, dia pergi sekolah di Belanda karena orang tuanya bilang tidak, pokoknya tidak boleh masuk pelatnas. Nah, saudara, tetapi biar bagaimana skill badminton dia, saudara ya, itu di atas rata-rata. Karena itu pada waktu di Belanda dia berkali-kali juara se-Belanda. Cuma karena dia warga negara Indonesia, dia tidak bisa mewakili Belanda. Saudara, tapi hari-hari itu saudara ya, dia top nomor 1. Dan dia itu kalau latihan badminton, saudara ya, dia keliling kota 5 kali lari, saudara ya. Saudara ya, itulah pokoknya dia kuat sekali seperti itu. Nah, yang gawat saudara, dia itu sangat rindu, ini hati bapak, mewariskan semua ilmunya ke anak-anaknya. Yang gawat, anak saya tidak ada yang tertarik sama badminton, saudara ya. Saudara, itu urusan lain lah, saudara. Saudara, sampai suami saya frustasi banget, saudara ya. Saudara, anaknya malah pengennya apa? Main bola. Suami saya bilang, bola itu tergantung 11 orang, katanya ya. Jadi kalau kamu jago, 11-nya ndak jago ya kayak itu, katanya ya. Ndak bisa maju, katanya. Mendingan juga badminton. Tapi anaknya bilang, ndak tertarik. Apa serunya badminton, katanya ya. Maunya bola, saudara. Ya, sudahlah, itu cerita lain. Tapi saya berkata yang namanya hati bapak ya. Sampai suami saya itu beliin raket yang terbaik. Beliin sepatu. Dia bilang, ayolah papa temenin. Buat kamu latihan badminton. Dia berkata, papa itu bisa jadikan kamu the best. Ya, papa bisa wariskan semuanya ke kamu. Ilmunya. Dia bilang, papa itu tahu dari cara latihan fisik, latihan skill, latihan teknik. Semua saya tahu. Saudara, dia berkata, ayolah latihan. Papa temenin. Tapi yang gawat anaknya bilang, enggak lah. Ya, males pak. Udah dibeliin badminton latihan sekali, capek pak. Dan dia bilang, aduh, dia bilang ya. Saudara ya, dia mau marah, mau kesel gimana, anaknya enggak suka, saudara ya. Saudara, anaknya lebih suka ikut saya. Selalu kalau papanya ribut bilang ini, kamu itu ya enggak pernah mau badminton. Dia bilang, aku ikut aliran mama, jadi hamba Tuhan. Katanya saudara ya, ngeselin juga sih saudara, ngeselin juga. Kasihan papahnya saudara. Tapi ini bicara tentang hati bapak saudara. Saudara, yang namanya hati bapak adalah kerinduan untuk mewariskan ya segala yang dia punya, segala yang dia bisa. Saudara, kalau saudara ini punya hati bapak, artinya saudara tidak ingin anakmu bodoh. Tidak ada toh bapak yang bilang gini, nak, papa ini ya jadi direktur, kamu cukup jadi tukang becak. Tidak ada toh. Selalu bapak berkata, papa jadi direktur ya, nanti semua nih ya kerjaan papa kamu yang nerusin.
Itu hati Bapa. Saya berdoa supaya di sini ada hati-hati Bapa. Yang apapun yang saudara punya, saudara mau bagikan ke orang lain. Dan saudara rindu orang lain itu jadi lebih hebat dari saudara. Jadi lebih besar dari saudara. Ini namanya hati Bapa. Baik itu sama orang di dekat saudara. Baik itu orang dengan yang jauh. Tapi ada hati Bapa. Kalau tidak ada hati Bapa, Tuhan tidak berikan fasilitas, berkat urapan yang Tuhan janjikan. Saudara, kita lanjutkan. Kemudian saudara, ayat yang ke-22. Dan aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan mau berikan kuasa. Dan kuasa itu sampai bisa saudara, apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara buat, itu tidak ada orang lain yang bisa membatalkannya. Saudara, ini kuasa luar biasa. Ya, kalau saudara berkata dalam nama Yesus aku buka ya pintu berkat, maka Alkitab berkata tidak ada yang bisa menutup. Saudara berkata dalam nama Yesus aku stop hujan, maka tidak ada saudara ya yang bisa mendatangkan hujan. Saudara, tanggal 1 Desember kami membuat acara saudara. Dan acara itu butuh sound system karena di lapangan terbuka buat 50.000 orang. Sound system segala sesuatu di luar. Kalau sampai hujan, saudara, maka habislah itu miliaran. Saudara, dan semua orang bilang itu musim hujan. Tapi kami berdoa dan kami berkata dalam nama Yesus tidak ada hujan. Saudara, dan selama 2 minggu penuh itu tidak ada hujan. Sama sekali tidak ada hujan. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Sungguh-sungguh ini kuasa ada. Tapi sekali lagi saya tidak bahas tentang kuasanya. Saya bahas ada enggak, ditemukan tidak orang yang punya hati hamba dan punya hati Bapa. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, ayat yang ke-23, apalagi yang Tuhan mau berikan? Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluarganya. Saudara, jadi pemimpin itu sekali lagi tidak enak loh. Karena Tuhan berkata begini, aku akan dipaku, ditancap, saudara, dibuat teguh. Dan kemudian kalau saudara baca nanti ayat 24, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil dan piring pasu sampai periuk belanga. Saudara, Tuhan bilang begini, Paulus berkata kita ini kan semua tanah liat. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, semuanya dikerjakan seperti yang Tuhan mau. Amin. Tapi yang gawat Tuhan cari nih orang yang jadi tempatnya. Semua digantungin di situ. Saudara, yang ketiga, kalau saudara mau dapat semuanya ini, saudara perlu yang namanya keteguhan hati. Dikatakan jelas, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh. Saudara, yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Hari-hari ini Tuhan butuh orang yang teguh. Saya menghadapi banyak sekali orang yang begitu bimbang. Dia dapat visi dari Tuhan. Misalnya visinya ya simple. Tuhan bilang buka sekolah minggu. Tapi pada waktu dia mulai mau buka, tetangganya bilang, apa itu sekolah minggu? Bikin rame aja. Tidak boleh. Wah, udah gemetar. Wah, tidak jadilah. Ya, tidak jadi. Habis mau buka sekolah minggu udah diributin sama tetangga. Katanya rame. Ya, bubar. Saudara, kemudian mungkin ada lagi yang dapat visi. Tuhan bilang kamu pergi nginjil ke orang itu. Baru sampai ke sana orangnya bilang begini. Saya sebel sekali sama orang-orang Kristen yang suka ngomong-ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia bilang, waduh, diem langsung. Saudara, terlalu banyak orang yang dapat tantangan sedikit, mundur. Dapat masalah sedikit, mundur. Saudara, setiap kita, pada waktu kita mulai mau melangkah, pasti ada banyak tantangan. Saya ingat seorang ibu yang cerita. Saudara, Tuhan kasih dia di hati untuk bawa anaknya, dua-duanya untuk dibaptis. Karena mereka itu dari golongan kuasa gelap, segala macam. Sudah mereka sudah lahir baru. Tapi saudara, dia berkata,
Susah sekali anaknya itu untuk berubah. Dan Tuhan berkata, walaupun anakmu masih muda, 14, berapa ya, 13 atau berapa waktu itu, sekitar segitu 10 tahun. Baptis dia. Supaya semua kutuk nenek moyang itu dipatahkan. Ya saudara, dan kemudian dia minta izin sama pendetanya. Karena bilang, kamu tahu bahwa keluarga saya dari okultisme, dari segala macam. Kami mau untuk khusus membawa anak-anak ini dibaptis. Saudara, pendetanya boleh, ngerti lah kondisi keluarga ini. Saudara, tetapi begitu dia mau dibaptis, ya sudah ditetapkan harinya, hari H, saudara. Maka 4 hari sebelum itu anaknya mulai demam menggigil. Ya, dan anaknya bilang, aduh mah, ya, saya ini demam menggigil. Ya, gimana nanti dibaptis, apalagi baptisnya seleb, dicecer-cecer di luar. Aduh, saya bisa pingsan katanya. Saudara, dia kasih obat tidak sembuh. 2 hari kemudian periksa darah. Dokter bilang tifus, ya. Dokter bilang ini gawat, ya, tifusnya parah. Jadi harus masuk rumah sakit. Saudara, padahal saudara dia bilang, aduh gimana? Saudara, hari hanya sudah dekat, tinggal besok. Besok masuk rumah sakit, kemudian besok dikeluarin lagi. Dia bilang ini gimana? Saudara, terus kemudian dokternya nakut-nakutin. Anak ibu kalau terlambat ditolong, ususnya bisa bolong-bolong loh katanya ya. Apalagi dia bilang mau dibaptis gimana? Wow, malah apalagi dibaptis, masuk air nanti pingsan katanya ya. Saudara, dan benar, ibunya tetap berkata tidak. Saya pokoknya baptis dulu, baru nanti masuk rumah sakit katanya. Saudara, dan malamnya pingsan, saudara. Anaknya panas, menggigil, pingsan. Aduh saudara, saya bilang, Tuhan ini gimana? Tapi ibu ini seorang pemimpin. Ibu ini benar-benar punya keteguhan. Dia bilang, saya tahu pasti anak saya harus dibaptis. Saudara, dia panggil dokter. Dia dikasih obat tapi tetap tidak dimasukkan rumah sakit. Dia bilang ini, besok pulang dari baptisan saya masukkan anak saya. Pada waktu paginya ya, dengan menggigil mulut biru, saudara, anaknya berdiri di situ. Saudara, dan kemudian dimasukkan pelong, saudara ya, baptisan. Saudara, orang-orang udah bilang, aduh bu, anaknya kayak begitu kok tega-teganya. Dia bilang, enggak, saya tahu ini lebih penting daripada masuk rumah sakit. Saudara, dan begitu dibaptis, anak ini keluar sembuh total. Saudara, sampai dibawa periksa darah, total hilang. Saudara, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa itu cuma urusan yang jasmani. Tapi saudara, itu peperangan yang benar-benar mengerikan. Saudara, iblis tidak mau. Iblis itu dikatakan pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia berusaha menarik kita. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita punya keteguhan. Kita punya tekad. Saudara, dan memang tidak enak. Jadi pemimpin itu akan dijadikan tempat bergantung. Saudara, di mana orang-orang semua pegangan sama kita. Saudara, orang-orang mengharapkan kita. Kita harus jadi cover. Saudara, coba ya kalau saudara itu, saudara ditarik sama semua, capek. Pasti capek, betul kan? Ada beban berat. Di mana saudara harus menanggung itu semua. Tapi hari ini Tuhan cari, siapa yang mau menanggung orang lain? Siapa yang mau bertanggung jawab untuk orang lain? Siapa yang mau berdoa untuk orang lain? Siapa yang mau menangisi untuk orang lain? Siapa yang mau benar-benar berkata ya? Saya percaya semua orang-orang ini akan jadi orang luar biasa. Saya punya seorang teman. Saudara, di usia dia 15 tahun ayah dan ibunya meninggal dunia. Dia berkata waktu itu rasanya dunia runtuh. Saya belum apa-apa. Saya baru kelas 1 SMA. Saya punya 3 adik. Tapi waktu itu saya bertekad. Saya tidak mau menyerahkan adik saya ke panti asuhan atau ke keluarga yang lain. Dia berkata, saya atur. Kami jaga toko gantian. Saudara, jadi mereka berempat, orang tuanya punya toko. Saudara, kami berjaga toko gantian. Yang sekolah pagi, yang sekolah siang, bahkan adik kami ya, yang waktu itu usianya baru, dia bilang ya 6 tahun sudah dapat kerjaan. Selebihnya yang 2 gantian jaga toko. Dia bilang pulang dari sekolah, dia bilang saya masih ngelesin. Dia bilang kami berusaha kerja mati-matian untuk nutup semuanya.
Saudara, dan hari ini saudara, dia jadi pengusaha kaya raya. Dia selesaikan sekolahnya. Bahkan adik-adiknya semua sempat sampai S2. Dia sendiri sampai S1. Saudara, dan dia punya banyak hal. Saudara, dia buka toko buku. Dia juga jadi kontraktor. Dia juga saudara ya punya buat ngelesin anak-anak. Saudara, dia berkata begini, saya bersyukur loh Bu. Ya karena saya itu dari umur 15 harus kerja itu macam-macam. Yang ngurusin dapur, laki saudara ini ya, yang ngurusin dapur. Ya saudara sekolah, ya buka toko, ya ngelesin. Dia bilang begitu. Bayangin ya, segala macam semuanya jadi satu, mendadak. Dan dia bilang hari ini saya bisnis restoran. Karena dulu ngurusin dapur, sekarang saya bisnis restoran. Saya punya toko buku, bisnisnya toko bukunya di mana-mana. Saudara ya, dia berkata itu bagian dari bisnis saya. Ya dulu ayah saya jual kelontong, sekarang jual toko buku dan sebagainya. Kemudian saudara, saya punya bimbingan. Jadi dia punya tempat buat bimbingan tes, buat les komputer, buat segala macam. Itu hasil dulu dari saya ngelesin, dia bilang. Dan saya sekolah jadi insinyur. Saya juga punya perusahaan kontraktor. Saudara, dia bilang, dan semuanya jalan. Orang tidak bisa tipu saya. Saya tahu seluk-beluknya. Kenapa? Yang saya dulu dari 15 tahun di dapur kok. Koki mau nipu saya katanya ya. Saya dari dulu dari umur 15 tahun saya pegang toko kok. Saya orang-orang kasir mau coba nipu saya. Saya ngerti benar caranya. Saya ngerti cara hitungannya. Saya ngerti bagaimana orang itu suka nyolongnya dari mana. Saya tahu, saya dulu jaga toko. Dia bilang. Saudara kemudian bilang, saya ngerti ngelesin yang efektif. Karena itu saya bisa buka-buka les-lesan. Karena saya dulu bertahun-tahun. Dia bilang saya lebih dari 7 tahun Bu ngelesin. Jadi saya tahu caranya bikin lesan yang kreatif. Saudara, tidak ada yang sia-sia. Walaupun pada waktu digantungin itu berat. Dia berkata saya digantungin dengan seluruh adik-adik saya. Saya harus menyelesaikan dan membiayai semuanya. Saya harus merawat mereka. Saya harus ganti jadi orang tua buat mereka. Saya harus doakan mereka. Dia bilang, tapi tidak pernah sia-sia. Saya tambah kuat dan tambah kuat. Alkitab berkata, orang yang mau dijadiin gantungan, maka dia akan menjadi kursi kemuliaan. Saudara, Tuhan akan kasih kemuliaan buat saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang cari orang yang seperti ini. Saudara, saya berdoa supaya hatimu siap. Tuhan cari hati hamba. Tuhan cari hati Bapak. Tuhan cari hati yang teguh. Tuhan cari orang yang rela jadi gantungan. Orang yang rela bertanggung jawab. Orang yang rela untuk saudara memberikan yang terbaik buat banyak orang. Maka Tuhan akan berikan juga yang terbaik buat dia. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.